Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari Prodi Akuntansi semester 4 Politeknik SMK Cikarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbahasa Indonesia pada perguruan tinggi. Terdapat 4 aspek dalam keterampilan berbahasa Indonesia pada perguruan tinggi. Yang pertama, menulis, dan yang kedua, membaca, yang ketiga, berbicara, dan yang keempat, menyimak. Menulis artinya salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Yang kedua, membaca, proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Yang ketiga, berbicara, keterampilan berbahasa berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, menyimak, suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Oke, untuk lebih dalam lagi mari kita simak. Yang pertama, menulis. Tujuan menulis. Yang pertama, tujuan penugasan. Yang kedua, tujuan persuasif. Yang ketiga, tujuan informasi, dan lain sebagainya. Ada beberapa keterampilan yang diperhatikan dalam menulis. Yang pertama, memilih kata yang tepat, menggunakan bentuk kata yang benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, dan menggunakan struktur kalimat yang tepat. Terdapat unsur-unsur menulis, ada gagasan atau pendapat atau pengetahuan, terus ada tuturan, pengungkapan gagasan, dan ada tatanan, dan yang terakhir ada wacana atau bahan tulisan. Maaf, salah ketik. Yang kedua, membaca. Mari kita simak tentang membaca. Membaca mempunyai tujuan dan fungsi. Menurut Tarigan, ada dua maksud utama dalam kegiatan membaca, yaitu tujuan behavioral dan ada tujuan ekspresif. Tujuan behavioral yaitu tujuan tertutup ataupun tujuan instruksional. Dan sedangkan tujuan ekspresif yaitu tujuan terbuka seperti membaca interpretif. Adapun manfaat membaca, menurut Sadono dan Slamet, dalam kegiatan membaca akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum atau informasi, dan yang terakhir mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dan adapun jenis-jenis membaca, yang pertama membaca nyaring, yang kedua membaca dalam hati, di mana membaca dalam hati terdapat membaca ekstensif, membaca intensif, membaca kritis, dan membaca cepat. Teknik-teknik membaca: baca pilih, selecting, baca lompat, skipping, baca layap, skimming, baca tatap, scanning. Baca pilih yaitu dilakukan dengan cara memilih bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Sedangkan baca lompat atau skipping dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacaannya, dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada baca layap, skimming, membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Yang terakhir ada baca tatap atau scanning, yaitu membaca sangat cepat. Ketika dimana seseorang membaca, dia akan melampaui banyak kata. Dan yang ketiga ada berbicara.
Berbicara juga mempunyai manfaat, di antaranya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara baik dan benar, yaitu dengan lisan atau tulisan. Adapun keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi, contohnya seperti presentasi, seminar, berpidato. Yaitu presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik informasi konsepsional maupun informasi prosedural. Adapun seminar adalah suatu kegiatan perkumpulan di antara banyak orang di mana ada salah satu yang tengah berbicara di depan orang banyak sebagai narasumber atau motivator. Dan yang ketiga, berpidato. Kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat dan keefektifan pengungkapan gagasan kepada orang banyak dalam suatu acara tertentu. Dan yang keempat ada menyimak. Tujuan dari menyimak yaitu membedakan fakta dari khayalan menurut kriteria tertentu, menentukan validitas dan ketepatan gagasan utama dan argumen-argumen, memeriksa, membandingkan, dan mengontraskan gagasan dan menyimpulkan pembicaraan, dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan seperti analogi yang salah, dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan menyimak secara umum. Yang pertama, menyimak secara nalar, yang dilakukan secara berkala saat seseorang terlibat dalam suatu pembicaraan. Yang kedua, mendengarkan secara intensional atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh informasi yang jelas. Dan yang ketiga, penyerapan absorpsi. Dan yang keempat, menyimak sekali-kali. Lalu menyimak asosiatif, menyimak secara arif, dan yang terakhir menemukan pikiran atau pendapat. Dan yang terakhir, cara melatih kemampuan menyimak. Yang paling pertama itu menyimak dan mengulang materi yang sudah diberikan. Yang kedua, menyimak dan menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga, menyimak interaktif.